Nah, refugium ini berfungsi untuk menekan nitrat dan fosfat yang ada di akuarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Teddy di channel kita IM Riba. Dalam kesempatan kali ini gue akan coba membahas mengenai refugium. Refugium ini adalah salah satu sistem filtrasi alami ya. Di refugium ini sebenarnya dia adalah sebagai tempat aman dari mikroorganisme untuk hidup di sana tanpa ada predator-predatornya. Jadi dia bisa bebas berkembang biak yang nantinya akan tersedot oleh pompa yang naik ke atas dan bisa dimakan oleh ikan dan koral-koral yang ada di main tank. Untuk kemudian di refugium ini biasanya ada pasir ataupun bisa diberikan live rock, dan di atasnya itu diberikan ceto atau makroalga. Bisa ceto, bisa kaulerpa, angguran, aseman, dan lain-lain sebagainya. Dan di tank gue ini gue memberikan yaitu ceto ya. Ceto ini juga bisa tempat singgah mikroorganisme yang tadi gue sebutkan itu amphipod ataupun ctepod ya. Dan DSP yang ada di sini nih gue udah berikan sekitar tebalnya itu sekitar 7 cm, dan gue menggunakan pasir ya, pasir halus sekitar 7 cm. Ini dimungkinkan untuk sebagai tempat singgah atau tinggal bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi yang ada di sini kan. Nah, refugium ini berfungsi untuk menekan nitrat dan fosfat yang ada di akuarium. Itu fungsi utamanya, dan dia ini lumayan murah ya, dan manfaatnya banyak, bisa menjadi sumber makan ikan. Untuk perawatan dari refugium ini sangat simpel ya. Untuk DSP kita nggak perlu macam-macam kan, kita diamkan aja, karena apabila kita memberikan tebal sekitar 7 cm itu kita nggak perlu apa-apakan, nggak perlu ditusuk-tusuk dan nggak perlu dibersihkan bagian atasnya, itu akan selalu tetap bersih dia. Kemudian untuk makroalga yang ada di atas dari DSP ini kita bisa trimming atau kita bisa panen. Nah, cara untuk memanennya itu bagian bawah yang nggak terkena cahaya itu kita bisa buang. Jadi kita bisa sebarkan, lalu kita rapikan gitu kan, dan bagian bawahnya ini kita buang, atau ya kalau unriver pasti dijual ya. Bagian bawahnya yang untuk dijual. Kemudian untuk pencahayaan, kita bisa menggunakan pencahayaan itu secara terbalik dari menteng. Misalkan menteng nyala, berarti untuk saya mati, dan begitupun sebaliknya. Kemudian untuk watt dari cahaya ini, gue pribadi menggunakan sekitar 11,5 watt ini dengan lampu LED ya. Lampunya bisa menggunakan lampu rumah, dan yang terbaik itu bisa menggunakan lampu yang berkelvin sekitar 5000 sampai 5500 Kelvin. Itu cahaya terbaik untuk makroalga. Namun kurangan dari penggunaan makroalga yang ada di DSP dan di refugium ini, itu menurut gua, jika memang lampu ini atau pencahayaan ini menjadi sebuah kekurangan, dia bisa menjadi kekurangan karena dia membutuhkan watt ataupun listrik berlebih. Kalau misalkan lu hanya pakai DSP tok di refugium yang ada lu buat dan tanpa menggunakan makroalga, dia nggak perlu pencahayaan. Jadi pencahayaan ini bisa menjadi kekurangan kalau misalkan kita melihat dari sisi penggunaan daya listrik aja ya. Kedua, refugium ini membutuhkan space atau ruangan yang cukup luas, karena kalau misalkan space-nya sedikit dia kan nggak akan mumpuni ya. Di tank gua ini lebih dari setengah penggunaan kapasitas
dimensi dari akuarium yang atasnya itu digunakan untuk refugium, untuk DSP. Ya, itu menjadi sebuah kekurangan dari refugium ini sendiri gitu kan. Dia membutuhkan kapasitas yang besar. Kalau misalkan dengan menggunakan filtrasi lainnya mungkin seperempat dari kapasitas SAM pun dia sudah bisa mumpuni. Misalkan lu pakai sistem filtrasi yang lainnya atau hanya rumah bakteri dan sebagainya. Untuk pembahasan mengenai refugium, DSP dan sistem filtrasi yang ada di SAM ini gua sudahi dulu ya. Sepertinya udah cukup. Jika ada pertanyaan mengenai yang barusan gue bahas ini, silahkan komen di kolom komentarnya. Jangan lupa pantengin terus channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.